ini saya akan membahas tentang salah satu alat tes psikologi yang sangat populer dalam dunia karir dan konseling, yaitu Reassess atau yang seringkali dikenal sebagai Holland Career Test. Di dalamnya terdapat pendahuluan, sejarah singkat alat, struktur dan format, instruksi pelaksanaan tes, keunggulan dan kelemahan, serta refleksi pribadi saya sendiri. Langsung saja kita mulai dengan yang pertama tentang pendahuluan. Jadi, yang dimana di dalam pendahuluan ini akan membahas tentang nama alat tes, pengertian umum, dan untuk tujuan apa tes ini digunakan. Jadi, teman-teman, alat tes psikologi yang akan dibahas adalah Reassess atau dikenal juga dengan nama Holland Career Test. Reassess adalah akronim dari 6 tipe kepribadian karir menurut teori John Lewis Holland, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, interpreting, dan konvensional. Tes ini digunakan untuk mengetahui kecocokan minat seseorang dengan jenis-jenis pekerjaan tertentu, sehingga sangat bermanfaat dalam bimbingan karir, pemilihan jurusan, serta pengembangan diri. Selanjutnya yaitu teman-teman tentang sejarah singkat alat tes. Jadi, siapa penciptanya? Kapan pertama kali diperkenalkan? Apa latar belakang lahirnya tes ini? Jadi, Reassess dikembangkan oleh John Lewis Holland, seorang psikolog Amerika yang memperkenalkan teorinya pada tahun 1959. Teori ini terus dikembangkan hingga menjadi sistem klasifikasi minat kerja yang luas digunakan di bidang pendidikan dan karir. Latar belakang lahirnya tes ini adalah keyakinan Holland bahwa seseorang akan lebih sukses dan bahagia dalam pekerjaan jika pekerjaan tersebut sesuai dengan tipe kepribadian mereka. Maka dari itu, Holland mengelompokkan dunia kerja ke dalam 6 lingkungan yang mencerminkan tipe kepribadian manusia. Selanjutnya yaitu teman-teman tentang struktur dan format tes. Apa saja bagian-bagian tesnya? Apa saja bentuk-bentuk soal itemnya? Jadi, teman-teman, tes Reassess umumnya terdiri dari 60 hingga 90 pernyataan atau pertanyaan tergantung versinya. Bagian-bagian tes biasanya terdiri dari pernyataan atau aktivitas, misalnya saya suka memperbaiki mesin mobil. Terus selanjutnya pernyataan tentang kemampuan. Yang berikut pernyataan tentang minat atau nilai pribadi. Nah, responden diminta untuk menjawab apakah mereka menyukai aktivitas tersebut atau tidak. Hasilnya akan menunjukkan kombinasi dari 6 tipe kepribadian dengan skor tertinggi menunjukkan kecenderungan dominan. Oke, selanjutnya teman-teman kita lanjut dengan instruksi pelaksanaan tes. Jadi, bagaimana tes ini diberikan kepada klien atau responden? Terus, apa saja peraturan atau ketentuan selama tes berlangsung? Nah, jadi teman-teman, tes Reassess dapat diberikan secara manual atau dalam bentuk kertas maupun online.
Instruksi umum pelaksanaannya adalah responden diminta untuk menjawab setiap item dengan jujur, sesuai minat dan perasaan pribadi, bukan karena pengaruh orang lain. Terus tidak ada jawaban benar atau salah. Yang berikut, waktu pengerjaannya fleksibel, biasanya dari 15 sampai 30 menit. Dilarang melihat pekerjaan orang lain atau menggunakan alat bantu orang lain. Jadi tujuannya adalah agar hasilnya mencerminkan minat dan potensi yang murni dari dalam diri individu tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk dengan keunggulan dan kelemahan tes tersebut. Nah, di sini minimal 3 keunggulan dan 2 kelemahan. Yang pertama kita akan membahas tentang keunggulan. Nah, jadi keunggulan yang pertama yaitu mudah dipahami dan dikerjakan, cocok untuk remaja dan dewasa. Terus yang kedua, hasilnya praktis dan langsung mengarah pada ahli karir atau jurusan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai dasar konseling karir yang personal dan bermakna. Terus kelemahan. Jadi di dalam kelemahan ini terdapat 2 yang saya ambil. Yang pertama hanya mengukur minat bukan kemampuan nyata. Sehingga hasil perlu divalidasi dengan antara lain, alat lain. Terus yang kedua, kecenderungan sosial atau pengaruh lingkungan. Biasanya memengaruhi jawaban jika responden tidak jujur. Oke, selanjutnya kita masuk dengan refleksi pribadi. Jadi menurut saya, apakah alat tes ini masih relevan digunakan saat ini? Menurut saya itu Reassess masih sangat relevan digunakan saat ini, khususnya di dunia pendidikan dan bimbingan konseling. Di tengah banyaknya pilihan jurusan dan pekerjaan, siswa dan mahasiswa sering bingung menentukan masa depannya. Tes Reassess dapat menjadi langkah awal yang sangat membantu dan mengenal diri sendiri, memilih jurusan yang sesuai, dan menghindari salah jurusan. Namun, tetapi untuk mengombinasikannya dengan observasi, tes kemampuan, serta bimbingan dari guru bimbingan konseling atau psikolog profesional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi saya tentang salah satu alat tes psikologi. Sekian dan terima kasih.